Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa qala ta'ala fi ayati akhar walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang kami hormati, serta para pemirsa semuanya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka untuk menata keluarga kita sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang tentu saja niatan visi ini tidak akan terwujud kecuali benar-benar daripada diri kita masing-masing, baik bapak atau ibu, untuk benar-benar membenahi tentang keluarga ini. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita bagaimana menjalankan agama ini dengan mudah, bahkan memberikan suri toladan kepada kita semua tentang bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek, dan menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya. Pada para pemirsa semuanya, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas tentang visi keluarga muslim. Karena tidak mungkin untuk mencetak generasi yang istimewa, generasi yang baik, tidak mungkin tanpa dicetak melalui keluarga yang baik juga. Kesolehan keluarga ini, baik bapak dan ibu ini yang akan membawa kepada kebesaran generasi yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang visi keluarga muslim. Dan tentu saja kita lebih kepada parenting nabawiyah, karena sekarang sudah banyak sekali parenting yang mungkin justru dari sepotong-potongan tip-tip dalam mendidik anak, mendidik keluarga ini, akhirnya justru malah tidak pas. Padahal kita sudah diberikan contoh yang sempurna bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendidik keluarganya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran tentang sejarah bagaimana Imron yang akhirnya nanti melahirkan Maryam, Hannah istrinya tadi yang akhirnya melahirkan Maryam. Ini sudah dipotret semuanya dalam Al-Quran. Dan ini akan terulang terus selama kita mengikuti jalur-jalur dalam Quran ini, dalam pendidikan anak kita ini. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami
dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pada para pemirsa semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, dari ayat ini kita bisa mentadaburi dua hal yang kita ambil. Yang pertama, bahwasanya ayat ini mendahulukan pasangan sebelum keturunan. Yang kedua, ayat ini mendahulukan penyenang hati, baru kemudian berbunyi, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ayat ini bukan kebetulan penataan urutannya. Ternyata di dalam agama kita mengetahui bahwasanya tidak pernah ada keluarga tanpa sebelum berumah tangga, dan tidak ada rumah tangga sebelum menikah. Sehingga menikah ini adalah keniscayaan yang harus bagi keluarga ini untuk meraih keberkahan dalam kesucian niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dari ayat tadi kita bisa mengambil dua hal tadi. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kami kepada istri-istri. Jadi istri dulu, baru waduriyatina, baru keturunan. Yang tentu saja dari azwaja dan duriyatina kemudian dilanjutkan qurrata a'yun. Tentu saja azwaja yang qurrata a'yun, istri yang menyenangkan pandangan mata, istri yang benar-benar nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang istimewa. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa melihat bagaimana sejarah dalam Islam ini. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, dan ini jarang dikupas, bagaimana Abdullah dan ibunya Nabi Muhammad pada saat itu, ketika betul-betul dari keluarga yang soleh betul, sehingga bisa melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Abdullah dan Aminah ini jarang dikupas. Perlu kita melihat sirahnya, bagaimana keduanya ini. Ternyata orang-orang yang pilihan. Makanya di sini ayatnya pas. Rabbana hablana min azwajina, azwajina yang qurrata a'yun, istri yang menyejukkan pandangan mata. Wa dzurriyyatina, baru keturunan. Keturunan yang menyenangkan mata, karena apa? Dimulai dari keluarganya. Makanya doa Nabi Ibrahim juga sama. Di situ dikatakan ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika berdoa benar-benar untuk pada dirinya sendiri dulu. Jadi muqimah sholati wa dzurriyyati, untuk mendirikan sholat. Bagi saya betul-betul mendirikan sholat, baru wa dzurriyyati, keturunan saya. Ini menunjukkan keluarga ini dimulai dari bapak dan ibu. Tidak mungkin akan mendapatkan anak yang soleh ketika keluarga ini tidak bisa dengan baik menjaga kesolehan keduanya. Dalam sejarah-sejarah Islam kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika mendidik anak-anaknya, walaupun akhirnya pada saat itu dalam sejarah keturunan Umar bin Khattab ini jarang yang menjadi pejabat publik, dan ini dilarang oleh orang tuanya, sama sekali tidak ada. Baru nanti keturunan-keturunan dari cucu-cucunya. Kemudian kita bisa lihat Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Abbasiyah, yang putranya ada 11, yang dengan kondisi sebagai seorang khalifah dengan fasilitas yang sangat minim, tetapi keberkahan keluarganya ini akhirnya dalam sejarah 11 anaknya inilah yang dalam sejarah Islam menyumbangkan 100.000 kuda pilihan untuk perang pada saat itu. Tentu saja keberkahan daripada keluarga ini dijaga betul. Dan kuncinya ketika Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, doa ini yang paling utama. Doa ini yang paling utama.
Benarkah kita ini selalu mendoakan anak-anak kita? Benarkah kita itu benar-benar memunculkan kata-kata di hadapan Allah ketika kita berdoa, mengucapkan anak-anak kita di hadapan Allah untuk menjadi orang-orang yang begini, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berguna? Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata dalam sejarah doa ini menjadi kunci utamanya. Kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah ketika itu menjadi Bukhari. Jadi seorang Bukhari yang akhirnya mengarang kitab Bukhari yang sangat luar biasa itu. Yang ketika lahirnya dalam kondisi buta pada masa balitanya. Kemudian orang tuanya berdoa, terus ibunya ini berdoa. Akhirnya apa? Sebelum 6 tahun butanya itu dihilangkan oleh Allah. Dan doanya ibunya sangat luar biasa sekali. Permohonannya kepada Allah tidak hanya sederhana, menjadi ulama, menjadi orang yang paham terhadap agama. Akhirnya betul kita bisa lihat sampai detik ini kitab Imam Bukhari yang dikarang oleh Imam Bukhari sampai sekarang menjadi rujukan di dunia ini karena doanya orang tua yang luar biasa sekali. Demikian juga kita melihat doa-doa orang-orang terdahulu, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kita bisa melihat yang akhirnya membebaskan Konstantinopel. Itu tidak serta-merta menjadikan Muhammad Al-Fatih menjadi pahlawan yang luar biasa membebaskan Konstantinopel. Kalau sekarang ini termasuk negara-negara Eropa yang sangat kuat sekali. Apa orang tuanya ketika pada saat itu sebelum menikah? Dia mengatakan, saya tidak akan menikah kecuali kepada perempuan yang nanti akan melahirkan dari istri yang dari rahim istri saya itu seorang yang akan membebaskan Konstantinopel. Akhirnya pada dalam sejarahnya itu gurunya, bapak dari Muhammad Al-Fatih ini dijodohkan seorang yang cantik paras wajahnya, kaya. Tetapi calon bapak Imam Al-Fatih ini tidak mau. Akhirnya apa? Dicarikan lagi seorang yang biasa saja. Tetapi perempuan itu sama cita-citanya dengan calon bapaknya Imam Al-Fatih itu. Saya tidak akan mencari suami kecuali dari rahim saya akan melahirkan anak dari suami saya ini yang akan membebaskan Konstantinopel. Akhirnya dua orang ini dipertemukan oleh gurunya. Kemudian lahirlah Muhammad Al-Fatih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ternyata kunci utamanya adalah doa ini. Jadi marilah kita bersama-sama, tidak mungkin kita menjadikan anak-anak kita ini soleh hanya digantungkan kepada sekolahan kita. Tetapi benar-benar dimulai dari keluarga ini. Jadi keluarga inilah yang akan menjadikan pendidikan utama bagi anak-anak kita. Sehingga benar-benar ketika keluarga ini sudah terbentuk dengan baik, maka akan menghasilkan keluar generasi-generasi yang sangat istimewa. Tentu saja doa-doa kita ini jangan sampai kendat. Ada satu contoh di salah satu pondok pesantren di Sukoharjo. Dia bukan seorang mubalek, dia bukan seorang yang terkenal. Dan ini ternyata sebanding dengan dari awalnya. Ayat-ayat Allah itu selalu mendoa, sebagaimana kita selalu mendoakan putra-putri kita. Dia mempunyai anak 7 dan dia hanya mencari rosok tiap harinya itu. Anaknya 7 dan semua adalah hafid Quran. Menjadi guru-guru di pondok pesantren yang mereka itu wandalannya di pondok pesantren itu. Sempat saya tanya pada saat itu, apa yang menjadikan anak-anak bapak ini bisa menjadi orang-orang yang baik 7-7-nya? Apa yang dikatakan? Saya tidak bisa begitu banyak bisa lancar membaca Al-Quran, Pak. Tetapi ketika saya menikah dengan istri saya selalu memohon kepada Allah. Selalu memohon dalam doa-doa saya itu, anak-anak saya ini menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Dan ternyata betul. Dari awal sebelum lahir anak pertama sampai ke-7 terus tidak putus doa-doa itu. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing.
Benarkah kita selalu mendoakan anak-anak kita ini? Setiap kita ba'da sholat, benarkah kita selalu menyebut anak-anak kita ini satu persatu di hadapan Allah untuk anak-anak kita ini? Dan inilah yang perlu kita evaluasi, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk menjadikan anak soleh tidak akan terjadi ketika orang tuanya sendiri tidak pernah menjaga dari kesolehannya. Dan ini tentu saja tidak mungkin akan melahirkan seorang yang pemimpin yang hebat kalau keluarganya itu carot marut. Tidak mungkin akan melahirkan pemimpin yang adil dan bijaksana kalau keluarganya sendiri itu tidak baik. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita. Dan marilah, belum terlambat, setiap kita ba'da sholat untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Sebut satu persatu di hadapan Allah anak-anak kita, untuk bisa benar-benar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Dan ini adalah kekuatan dari orang tua, inilah doa ini yang akan menjadikan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.